bisa dibilang herbisida kelas Sultan karena paling mahal di kelasnya. Oh, berapa itu emang? 1 liter kalau di sini 320.000. Masya Allah, 320.000. Ya, 1 liter. Itu untuk lahan 1 hektar. Jadi kalau saya beli 1 liter bisa 4 kali tanam jagung. 4 kali tanam jagung. Ini Tapi kan nggak cuma sekali semprotan. Ya, ini 1 kali semprot. Oh, ini cuma 1 kali semprot Ya, sampai panen. sampai panen. Wah, Masya Allah. Lihat kawan-kawan, cuma 1 kali semprot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Omah Sukses. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama petani muda ya. Dia ini masih muda usianya, tapi jiwa petaninya itu sangat besar sekali, guys. Ini Del. Oke. Boleh tahu namanya, Mas? Nama saya Deli Agus Saputra. Deli Agus Saputra. Rumahnya di mana, Mas? Rumahnya di Sumberjo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Kecamatan Tumijajar. Tumijajar ya. Ini ladangnya jenengan nih, Mas ya? Nggih, Mas. Ladangnya Mas Deli Saputra. Ini kalau boleh tahu, Mas, lahan jenengan ini mulai dari sana sampai sana ini berapa, Mas, luasnya, Mas? Luasnya 1/4 hektar. 1/4 hektar. Terus untuk jagungnya ini jenis apa, Mas, yang ditanam? Ini jenis BC 18. BC 18, guys. Jagung hibrida. Hibrida. Umur berapa bulan nih, Mas? Ini kurang lebih umur 80 harian. 80 hari. Ya, kurang 80 hari. Berarti 2 bulan lebih ya? Ya, hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Fase menjelang pemasakan buah. Ya. Ini udah mulai mau panen ya, Mas ya, udah mulai nguning-nguning. Ya, semoga saja nanti awal tahun kita panen. Amin, amin. Terus ini, Mas, buat perawatannya untuk tanaman jagung ini sulit nggak sih, Mas? Sebenarnya simpel sih. Tergantung cuaca juga. Kalau banyak hujan ya sedikit, kita banyak perawatan sedikit ekstra, terutama di hama ulat. Hama ulat. Ulat Gayak. Untuk tanaman kecil. Itu ada yang kena ulat ini, Mas? Kalau udah besar sih kecil kemungkinan kena ulat. Cuman kadang-kadang jamur seperti ini contohnya. Coba, Mas, kasih contoh, Mas, ke kita, Mas. Nah, ini dia. Ini kena jamur. Kena jamur. Ya, busuk tongkol. Akibat curah hujan yang tinggi. Ini kena jamur wis nggak iso panen berarti ya? Nggak iso iki, buah lah. Pakan pitik. Pakan pitik. Pitik ora gelem kadang. Ini kalau kena jamur kayak gini nggak ada solusinya apa, Mas? Kayak kasih apa namanya obat-obat atau pupuk atau apa itu nggak ada? Sepertinya udah dicegah sih, tapi ya namanya pencegahan sih. Tetap aja ya. Tetap aja kena, tapi meminimalisir. Tapi nggak banyak ya, Mas, ini ya? Cuman 1-2 ya? Ya mungkin jarang-jarang, mungkin hanya nggak ada 1% sih dari bibit kurang lebih 4,5 kg. Gitu. Cuman jarang-jarang. Terutama nih seperti ini. Ini sudah tidak bisa lagi maksimal. Tapi ininya masih bagus ya kalau dilihat. Ya, kalau dari batang pohonnya masih bagus. Terus jagungnya juga ini kan masih apa namanya? Masih fase, memang jamur ini busuk tongkol atau busuk buah ini menyerang di fase menjelang pengisian full. Ininya juga masih bagus loh, tapi apa namanya kalau dari luar ini kan? Ya, masih. Karena ini udah busuk. Nanti dia akan merembet ke bawah terus. Gitu. Sampai akhirnya busuk semua. Kalau batang masih sehat walafiat. Batangnya. Kan beda sama sebelahnya. Ini enggak jauh berbeda maksudnya. Sama sebelahnya kan tidak jauh berbeda. Kalau udah kena kayak gini udah nggak bisa panen ya, Mas ya? Udah nggak bisa. Cuman kemungkinan kalau BC 18 ini memang sedikit bandel. Bandelnya gimana, Mas? Terkena jamur hanya jarang-jarang sih. Nggak kayak yang merek lain-lain ya? Kalau merek-merek sebelah itu bisa hampir 15-20%. Gitu. Merek-merek sebelah. Kalau BC 18 memang di sini cocok. Curah hujan yang tinggi. Terus untuk ini, Mas, tadi kata jenengan kan jagungnya juga ada hama ulatnya ya, Mas ya? Ya, benar. Kalau kena hama ulat itu biasanya pakai insektisida apa jenengan, Mas? Kalau saya pakai insektisida merek Ulate. Ulate? Ya. Bahan aktif emamectin benzoat khusus untuk ulat. Khusus untuk ulat. Itu biasanya kalau kayak gitu ulatnya itu nyerangnya
waktu fase kapan itu Mas? Itu biasanya dari umur kurang lebih 30 hari. 30 Ya, hari. Berarti masa udah harus vegetasi. disemprot ya? Udah. Oh, Ini udah disemprot obat ulat kalau nggak salah 3 kali. 3 kali. Karena waktu itu curah hujan yang luar biasa tinggi, jadi perkembangan ulat itu sangat cepat sekali. Ya kalau kita telat ya mungkin atasnya ini bisa patah. Ini yang kena ulat kayak gitu ada nggak Mas ini Mas? Ada nih, nanti saya carikan. Ada ya Mas. Di luar sini nggak ada ya? Nggak ada, di dalam dia biasanya. Biasanya dalam ya dia. Oh. Susah sih nariknya, harus masuk alias blusuk. Masuk alias melusuk. Kalau dari sini nih. Ini tapi luas juga ya Mas ya? Nah, ini Mas ya. Nah ini yang Aduh, terkena, astagfirullah. Ini yang kena apa ini Mas? kena ulat. Oh, kena ulat ini. Ya nih, di dalamnya ada ulat biasanya nih, patah dia. Masuk di sini, masuk di pangkal Di pucuknya. bunga jantan. Oh, jantan ya. Di dalam Tapi sini. kalau kayak gini masih bisa panen jagungnya ya? Masih bisa, kalau ini nggak begitu pengaruh sih. Kalau kayak gini biasanya waktu dia berbunga, kisaran umur 55 sampai 65 HST. Oh, Waktu keluar jantan, oh, kalau oh. kami bilang nih, fase pengejian. Itu biasanya penyemprotan hama ulat seperti itu berapa kali Mas? Kalau saya Sampai cuma 3 panen? kali, 3 kali. Oh. dari tanam sampai panen. Mm-mm. Ya cuman yang agak susah ini memang pencegahannya. Karena Iya, kalau ini memang jamur tadi. cuaca. Ini Karena cuaca ya. Mm-mm. udah diantisipasi 1 kali penyemprotan fungisida Mr. Top, ya Tetap. lumayan lah, Oh iya. Heeh. masih bisa mengurangi Kita geser dulu guys. Tempatnya agak sulit. panas. Mm-mm. Terus ini Mas, selain hama ulat ada hama yang lain lagi enggak? Kalau di sini biasanya tikus. Tikus. Ya. Oh iya, itu kalau tikus gimana itu nanggulingannya? Ya seperti ini, dirempel atau dipruning, mengantisipasi hama tikus. Dirempel gimana Mas maksudnya? Dibuang daunnya, daun bawah seperti ini. Oh, daun bawahnya dibuang. Ya, Yang ini berarti ya? Ya. Yang ini dibuang ya? Pantes dari sana ke sini kok kelihatannya buang padang. seperti ini. Mm-mm. Dia mengantisipasi hama dan penyakit juga. Jamur, ini udah terkena jamur, tapi nggak masalah. Yang penting daunnya masih sehat, kurang masalah. Terus untuk ini Mas, pemupukannya ini pakai pupuk apa aja Mas jenengan Mas? Kalau ini pupuk 2 kali, Poska subsidi 1 sak, Mm-mm. terus Vertipos 1 sak, dan Mutiara 20 kilo. Oh pakai mutiara juga? Cuma 20 kilo? Ya. Cukup itu untuk lahan seperempat ya? Ya, seperempat hektar. Ya Cukup cukup itu? nggak cukup, dicukup-cukupkan. Karena harga pupuk yang lumayan tinggi. Sekarang berapa Mas harga Poska? Kalau Poska subsidi dari pemerintah di kelompok itu kurang lebih 150-an ribu Oh itu yang yang subsidi. subsidi, yang kelompok tani ya? Ya, kalau kita beli di luar kelompok tani bisa di atas 200 ribu. Oh mahal juga ya? Ya, itulah. Itu untuk Poska. Ya, Kalau yang urea? kalau saya tidak pernah pakai urea, Oh nggak pernah pakai urea? apalagi di musim hujan. Nggak pakai urea aja masih kena jamur. Berarti tadi pakai apa? Poska, Vertipos, Vertipos, sama apa tadi? Mutiara. Mutiara 20 kilo ya? 20. Mutiara produk Pak Tani. Oh produk Pak Tani. Itu proses pemupukannya langsung bareng apa jenjang satu-satu dulu? Itu doplos, jadi hanya sekitar 60 kilo. Itu 60 dua kali kilo. pemupukan. Dicampur dengan dolomit Oh kasih dolomit Ya. juga? agar menetralkan pH tanah. Oh gitu. Menjaga tanah agar tidak asam. Ini kan kemarin waktu tanam curah hujan yang sangat luar biasa tinggi. Oh, Bisa hampir tiap hari, siang, pagi, sore, malam hujan. hujan terus ya. Makanya buat jaga pH tanah kasih dolomit Nah, itu. kasih dolomit. Itu dolomit berapa itu buat lahan seperempat ini? Sekali pemupukan saya kasih 1 sak itu yang isi 50 kilo. Jadi Yang- hanya pakai 100 kilo. Ini Betul. berapa kali pemupukan sampai panen Mas? Mulai Hanya- dari tanam sampai panen? Hanya 2 kali. 2 kali? Di umur 15 dan di umur 35. Oh. Itu aja. Berarti Karena cuma 2 menghemat kali ya? pupuk juga yang selain mahal, langka juga, Eh, ya menghemat. Katanya ya selain mahal ya barangnya langka emang ya Nah. Mas yang di mana. Kalau non subsidi banyak di toko, cuman anggarannya nggak ada. Oh gitu. Tapi kalau misalkan kita beli yang non subsidi itu masih cuan kan? Ya masih Dihitung sih, dengan panen kita. masih. Ya yang penting kita kerjakan sendiri. Kalau kita kerjakan sama orang lain ya bisa balik modal aja. Balik modal. Ya karena harga sekarang yang kurang baik. Tapi sekarang kalau di Lampung sudah
Informasi sih sudah naik sekitar pipil basah 2.800. 2.800. Pipil basah. Kalau kering di atas 4.100 untuk jagung. Oh iya Mas, sambil tanya ini Mas, kalau untuk penjualannya jagung ini gimana Mas? Kalau penjualan di sini sih cuma udah ada agen. Udah ada agen. Berarti Jadi, agen yang datang sama kita ya? Datang ke kita, nego harga, lihat kondisi barang, cocok, kita giling pipil basah, udah timbang berapa kilo kali harga. Itu nanti yang apa namanya, yang manen sama yang giling agennya atau kita? Kalau saya itu biasanya beda-beda. Yang manen saya, nanti yang giling udah mereka sendiri. Oh, berarti hitungannya bersih segitu ya, Ya. yang gilingnya. Yang bersih itu kurang lebih kalau di sini 2.800 sekarang. 2.800. Udah mulai naik. Kemarin sampai 2.400, 2.300 waktu curah hujan yang tinggi. Ya, mungkin se-Indonesia sama sih harga, turun semua. Turun semua ya. Kalau sekarang udah alhamdulillah naik untuk jagung harganya. Terus ini Mas, ini ada botol apa ini Mas? Ini pupuk daun. Pupuk daun. Coba kita ambil. Ini pupuk yang jenengan pakai juga ini? Ya, ini pupuk daun. Oh, pupuk apa nih Mas? Hantu. Nah, dari produk Hantu. Oh. Ya, ini dia. Berarti selain dikasih yang empat macam tadi, kasih pupuk Hantu juga? Ya, bisa dicampur fungisida, insektisida untuk pencegahan penyakit. Ini kan isinya hormon sih, untuk memacu daya tahan tubuh tanaman juga. Berapa kali nih Mas pemupukan pupuk Hantu nih? Ini saya pakai 3 kali kemarin. 3 kali. Yang pertama usia berapa itu? Yang pertama usia 18 waktu penyempraian pertama ulat, kedua 37 hari. Dan yang ketiga kemarin waktu mau keluar jantan, bunga jantan. Bunga gitu ya. Itu kemarin usia sekitar 50 hari. Berarti 1 botol ini cukup ya buat seperempat? Sisa. Ini 2 kali musim tanam jagung. Oh, 2 kali musim tanam jagung. Ini kan yang 1 liter. Kalau saya pakai hanya 500 mili. 500 mili. Berapa harganya itu Mas? Kalau di sini 90.000. 90.000 1 botol itu? Ya, 1 botol. 90.000 kali tanam. 2 kali tanam jagung ya. Bisa dicampur dengan pupuk daun yang lain. Kalau saya cuma pakai ini dan insektisida. Nggak pernah pakai ini Mas, apa namanya, Gandasil D buat daun itu? Udah pernah coba belum? Kebetulan sama sih sama ini. Sama 11-12. 11-12. Tinggal selera kita masing-masing. Kalau saya lebih cocok yang ini. Karena kan ini bentuknya gel, jadi lebih enak untuk pengaplikasian. Kalau Gandasil kan serbuk. Iya, jadi harus kita takar pakai sendok. Takaran juga kan kadang nggak sama. Kadang penuh, kadang nggak. Apalagi kalau buru-buru. Kadang bisa full. Terus untuk ini Mas, apa namanya, untuk pencegahan rumput liarnya ini Mas, rumput liarnya, gulmanya ini jenengan pakai obat apa? Kalau saya pakai ini selalu pakai Alamor. Ya, herbisidanya Alamor. Ya, bisa dibilang herbisida kelas sultan karena paling mahal di kelasnya. Oh, berapa itu emang? 1 liter kalau di sini 320.000. Masya Allah, 320.000. Ya, 1 liter. Itu untuk lahan 1 hektar. Jadi kalau saya beli 1 liter bisa 4 kali tanam jagung. 4 kali tanam jagung. Ini tapi kan nggak cuma sekali semprotan. Ya, ini 1 kali semprot. Ini cuma 1 kali semprot. Ya, sampai panen. Sampai panen. Wah, Masya Allah. Lihat kawan-kawan, cuma 1 kali semprot. Tapi emang bersih ya Mas yo. Ya. Bersih. Iki mulai kok kono kedel. Iya, ujung sampai sini sampai bawah. Oh, Masya Allah. Ya kalau sekarang udah tumbuh wajar. Karena daunnya udah saya rempel. Jadi tapi iki emang bener-bener bersih. Kita lihat gulmanya itu nggak ada rumputnya itu loh. Cuman 1, 2 tuh. Iya kan? Cuman sekali semprot. Itu nggak nganu Mas. Pakai apa namanya, Alamor ini nggak ngaruh ke pertumbuhan jagungnya. Ya kalau yang penting kita sesuai dosis kemasan, insya Allah aman. Kadang-kadang yang jadi kendala itu kan para petani berambisi. Dosis dinaikkan agar gulma cepat mati, akhirnya jagung jadi stres. Ya, tapi kalau jagung stres dipupuk aja bisa pulih. Makanya luar biasa kalau Alamor. Itu khusus buat ini jagung emang? Khusus, selektif, kontak selektif, khusus jagung. Oh, selain jagung mati. Karena tetangga saya ini nanam singkong, sebelumnya saya semprot juga mati juga. Singkongnya juga mati? Umur kurang lebih 3 bulan. Langsung wafat. Pokoknya jangan coba-coba selain untuk jagung. Berarti khusus ini ya, khusus jagung ya, pakai produk Alamor. Mahal ya, tapi emang hasilnya luar biasa. Mahal tapi hasilnya luar biasa.
gulma semua usia mati, dari yang muda, remaja sampai yang tua. Semua jenis daun lebar, daun sempit wafat. Wafat juga ya, mati juga. Ya. Yang rumput-rumput apa namanya? Lulangan mungkin. Lulangan. Ya, Oh, lulangan mati juga. Mati juga. Semua gulma mati, selain jagung. Jadi tetangga-tetangga agak sedikit kurang pas sih kalau sekali pakai Alamor. Ya kadang kena uapnya mati juga. Singkong aja ini dulu kan nanamnya terlalu mepet pinggir sini. Ya mati juga. Mati juga kena Alamor. Karena dia termasuk keras. Dosisnya tinggi. Ini Mas, sebelum tanaman jagung jenengan tanami tanaman lain nggak ini Mas? Ini udah 5 kali jagung terus. Jagung terus ya, 5 kali. Tanpa sekali olah tanah. Oh, sekali olah tanah. Olah tanah itu kalau nggak salah September 2021. Sampai sekarang full jagung terus. Ini bisa dilihat nih sisa-sisanya. Oh, ini Mas ya, tepen-tepennya. Sisa-sisa batang bawah. Berarti habis panen nggak dibajak lagi loh? Enggak, langsung tanam aja. Langsung tanam aja. Mengirit modal. Ini apa namanya? Ya, tajuk. Tajuk manual. Alah, tajuk manual, guys. Apa enggak ini kurang gembur tanahnya? Ya itu bisa menggemburkan pakai dolomit. Pakai dolomit tadi. Menaikkan pakai tanah juga ya. Coba Ronald. Karo ndelok-ndelok nang mburi. Oke. Mas. Kalau yang di sini daun kuning karena dulunya ini tanaman singkong, tempat tetangga tuh. Bonggolnya kan. Luar biasa tinggi, jadi kekurangan cahaya matahari. Keioman istilahnya. Nah, keioman. Ini kena angin. Semalam anginnya luar biasa nih. Ada petir juga. Itu ada yang jatuh juga sebagian. Kena angin, efek angin yang sangat kencang. Goyong. Ini sambil tanya-tanya Mas Deli. Ya, boleh, silakan. Kalau boleh tahu dengan luas lahan 1/4 ini jenengan udah habis dana berapa sekali tanam buat tanaman jagung? Ini sementara ini kurang lebih habis 2 juta. 2 juta. Itu udah sama obat-obatannya juga. Karena kan ini saya kerjakan sendiri. Oh, itu kerjakan sendiri habis modal 2 juta. Ya kecuali tanam. Kalau perawatan untuk mupuk ya mungkin kerjakan sendiri kan sambil nyantai. Sambil olahraga, cari keringat. Ini kan udah 5 kali tanam ya. Buat yang kemarin-kemarin itu untuk luas lahan segini dapat berapa tonase Mas bersihnya? Kalau kemarin itu tanaman NK Perkasa itu dapat 1,8 ton. 1,8 ton. Kalau bisi bisa nyampe 2,2 2,3 ton. 2 ton 3 kintal maksudnya. Iya, 2 ton. Paling rekor. Paling bagus. Karena ini kurang bagus mungkin ya semoga aja 2 ton. Amin, amin. Ya kalau rezeki. Yang penting kita udah berusaha. Kalau kemarin ditanam jenis jagung apa Mas? Ini yang pertama itu bisi 18. Bisi 18. Yang kedua bisi 18. Ketiga keempat itu NK Perkasa. NK Perkasa. Oh. Yang ini kelima bisi 18 lagi. Bisi 18 lagi. Karena NK Perkasa mungkin agak kurang ya hasilnya. Sedikit repel. Banyak penyakit. Oh iya, kurang tahan gitu maksudnya. Kebetulan di tempat saya ini tahun ini tidak ada kemarau. Mungkin kalau untuk wilayah kita jenis NK Perkasa kurang cocok ya. Ya karena curah hujannya tinggi. Lebih bandel bisi 18. Tapi kalau untuk di wilayah lain mungkin ya, bisa cocok juga yang karena tiap wilayah kan kondisi musimnya beda-beda ya Mas Deli ya. Curah hujan dan tingkat panasnya berbeda juga. Apalagi kemarin ini tanaman singkong sebelah ini. Kalau prediksi saya tanam NK Perkasa mungkin banyak penyakit. Karena kekurangan panas matahari, sirkulasi udara kurang. Penyakitnya busuk batang dan busuk tongkol. Kayak tadi ya. Ya. Tiba-tiba kayak gini mati busuk batang. Kalau bisi 18 sementara ini belum ada. Mungkin kalau ada 1-2 wajar. Karena ini lahan rawa yang di bawah itu rawa bawah itu. Kalau hujan bisa banjir tergenang. Ini kena lagi busuk tongkol. Kok ini Mas Deli nggak tanam tanaman yang lain, kok milih ke tanaman jagung gitu? Kenapa? Sudah terlalu cinta sih sama jagung. Cintanya gimana cintanya? Ya walaupun harga naik turun yang penting rezeki lah. Tanaman sehat kita juga bahagia ngelihatnya. Nah, ini juga. Kenapa nggak tanam ini padi? Kata orang-orang itu kan padi kan hasilnya lebih banyak. Ya kalau untuk sekarang padi mahal sih. Cuman kalau di sini kan karena pakai irigasi dari Dinas Pengairan dan PU. Nanti jadwal tanamnya itu bulan 3. Bulan 3 ya. Masih lama kalau di sini jadwal tanam. Jadi ini masih bisa 1 kali tanam jagung lagi.
Oh, berarti irigasinya juga jalan ya di sini ya? Ya di sini. Ya nanti kalau misalnya air mencukupi ya diganti padi nanti bulan 3. 1 kali tanam jagung lagi. Ini berarti dari sana Otomatis. juga padi semua ya Ya ini tanamannya? karena ini lahan sawah semua. Lahan sawah Itu semua. udah dibiarkan terbengkalai. Kenapa enggak ini Mas Deli ditanemin padi jenis padi darat mapan itu kan bisa juga kan ya? Ya bisa, cuman resiko di penyakit dan hama. Karena kalau Oh, saya tanam sendiri enggak ada resiko kawannya, enggak ada kawannya yang nanam bisa resiko dibilang ya. bunuh diri. Makanya lebih pilih tanam jagung Ya, karena yang lain juga tanam jagung ya Mas ya Deli ya. jagung, singkong kalau di sini banyak. Semangka kalau dulu bawah sana semangka itu. Hmm, Di bawah sana itu ada sekitar 4 hektar kemarin semangka waktu saya tanam ini. Makanya lebih enak jagung. Terus ini Mas Deli, Ya. kalau boleh tahu ini buat motivasi teman-teman juga, kira-kira dengan luas lahan 1/4 hektar ini cuan yang didapat itu berapa? Ya kalau harga sekarang taruhlah 3.000. 3.000 kalau 3 ton berarti 3.000 kalau 2 ton berarti kan 6 juta. 6 juta. Modal sampai panen kurang lebih 3 juta. Masih untung 3 juta. Masih untung 3 juta buat lahan 1/4 ya. Ya, 1/4. Dengan apa tanaman di usia 1 sampai 4 bulan ya. Ya, kurang lebih ini panen umur nanti 110 hari. 110 hari ya. Jadi jadwalnya sekitar tanggal 5 Januari. 5 Januari udah panen. Ya, insya Allah panen. Tergantung cuaca sih. Kalau cuaca mendukung, panas terus. Ini aja panas 1 hari, hujan 2 hari, 3 hari. Ya disyukuri sih memang ini musim hujan. Sebenarnya tapi kalau tanaman jagung ini juga banyak membutuhkan air enggak sih? Dia membutuhkan air waktu seperti ini, umur 55 hari. 55 hari. Ya, waktu pengisian tongkol. Tongkol ya. Pengisian Selebihnya biji. itu enggak terlalu butuh air. terlalu butuh air ya. Waktu kecil seperti ini butuh jarang-jarang. Ini Hmm. kalau nggak salah kemarin pakai Alamor juga nih. Udah terlihat reaksinya. Ini kuning-kuning. Oh, untuk herbisidanya ya Mas ya. Ya nih. Ini lulangan yang sangat bandel. Nah, ini yang saya bilang tadi, lulangan yang sangat bandel tadi. Ini Segala- kalau pakai obat-obat yang lain itu kadang dia cuman kuning terus hidup lagi. Ya, kadang gitu. kuning putih hidup lagi. Ini kalau nggak salah udah 4 hari nih 4 hari ya. jadi gejalanya. Oh iya. Udah mulai ada reaksinya ya. Ya, ini. Iya nih. Udah apa namanya? Udah layu. Udah menguning. Pucuknya udah mulai kuning layu. Ini rumput yang paling bandel di dunia. Kalau nggak dicabut nggak mati. Iya. Walaupun pakai herbisida sistemik yang bahan aktif paraquat dan glifosat nggak mati. Tapi pakai Alamor bisa mati ya? Bisa mati. Bisa mati ya. Itulah. Luar Tapi biasa. harganya bikin Harganya gepeng dompet. tapi ya sesuai lah Ya, sesuai sama hasilnya. sama harganya. Terakhir Mas Deli ini Ya. buat motivasi kawan-kawan di luar sana juga supaya jadi petani sukses seperti jenengan ini, tipsnya itu gimana sih? Ya, yang penting jangan patah semangat, tetap berusaha dan diiringi doa. Siap, oke. Oke, cukup sekian ya Mas Deli, kapan-kapan kita sambung lagi. Oke, siap. Kita doakan semoga hasil panennya melimpah, Amin. banyak, barokah. Dan buat kawan-kawan juga dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, terus nyalakan juga notifikasinya, jangan lupa share juga. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.